Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Gita Mawar, NIM 20211143374, kelas 1J Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul alat-alat pendidikan. 1. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Namun, secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Macam-macam alat pendidikan. Mengenai macam-macam alat pendidikan, kita dapat membedakan alat-alat pendidikan ke dalam dua golongan, yaitu A. Alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif ialah alat yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif ini diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Misalnya, tata tertib, ajaran dan perintah, larangan dan paksaan. B. Alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik dan tertib. Alat pendidikan represif yang diadakan bila terjadi sesuatu apabila yang dianggap dengan peraturan-peraturan atau sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan, misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan alat-alat pendidikan yang bukan benda. 1. Pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang paling penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Sebagai permulaan dan pangkal pendidikan, pembiasaan merupakan alat yang satu-satunya. 2. Pengawasan. Pembiasaan yang baik membutuhkan pengawasan. Aturan-aturan dan langgaran-langgaran dapat berjalan dan ditaati dengan baik jika disertai dengan pengawasan yang terus-menerus. Pengawasan itu sangat penting sekali dalam mendidik anak. 3. Perintah. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang dan yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. 4. Larangan. Larangan biasanya dikeluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang membahayakan dirinya. 5. Keteladanan. Dalam pendidikan, alat pendidikan yang paling diutamakan adalah keteladanan. Pada diri anak-anak terdapat rasa bangga pada kedua orang tua mereka. 6. Hukuman. Dalam Islam, hukuman disebut juga dengan iqab. Abdul Rahman An-Nahlawi menyebutkan dengan tarhib yang berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman karena melakukan sesuatu yang dilanggar. 7. Ganjaran. Ganjaran adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan atau imbalan. Adapun ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu dapat juga berupa 1. Benda-benda sebagai alat bantu pendidikan atau yang disebut dengan hardware. Banyak sekali macamnya yang termasuk ke dalam benda-benda yang dianggap sebagai alat bantu pendidikan. Di antaranya mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, dan sebagainya. 2. Perbuatan pendidik atau software, antara lain yaitu teladan, anjuran, suruhan dan perintah, langgaran, pujian dan hadiah, teguran, peringatan dan ancaman, dan yang terakhir yaitu hukuman. 3. Kriteria pemilihan alat pendidikan. Beberapa kriteria ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti:
A. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. B. Pembuat alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. C. Biaya alat pendidikan relatif murah. D. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. E. Alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.